Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali di channel Dr. Safari Online. Kali ini kita akan membahas tentang vaksinasi COVID-19 pada lansia. Ya, ini kelanjutan dari beberapa topik kita akhir-akhir ini ya, tentang vaksinasi COVID-19 yang mulai dikerjakan di negeri kita ya. Nah, nanti yang mau dibahas adalah yang pertama, mengapa perlu perhatian khusus mengenai vaksinasi COVID-19 pada lansia ya. Kenapa harus bahas khusus gitu ya. Kemudian kita sampaikan nanti hasil uji klinik tahap pertama mengenai penelitian pemberian vaksin CoronaVac ini pada lansia ya. Definisi lansia berarti nanti 60 tahun ke atas ya. Dan uji klinik tahap kedua juga kita sampaikan bagaimana tentang keamanan dan imunogenisitasnya ya. Kemudian kita lihat nanti keputusan Badan POM ya. Kemudian kita lihat juga kriteria lansia yang tidak boleh divaksin itu seperti apa, boleh nggak divaksin ya. Kalau boleh, yang tidak boleh divaksin yang seperti apa, atau semua boleh atau semua tidak boleh ya. Nanti kita lihat juga rekomendasi dari Persatuan Ahli Penyakit Dalam Indonesia ya. Dan yang terakhir nanti bagaimana kalau memang boleh, bagaimana tata cara pemberiannya gitu ya. Nah, itu yang mau kita bahas ya. Kita mulai dulu dengan mengapa perlu perhatian khusus mengenai vaksinasi COVID pada lansia ini ya. Ya, kita tahu bahwa ternyata kalau seorang lansia terkena COVID-19 itu memang risikonya lebih besar untuk menjadi berat daripada yang usia relatif lebih muda ya. Itu yang pertama, sehingga korban itu banyak terjadi pada usia lansia gitu ya. Yang pertama. Tapi yang jelas kalau kita bicara tentang vaksinnya itu sendiri ya, apakah vaksin ini boleh diberikan? Nah, terus kalau boleh diberikan, efek vaksinnya itu bagaimana? Apakah vaksin itu akan memberikan respon yang baik? Artinya apakah seorang lansia itu akan bisa timbul kekebalannya dengan baik ya. Ini jadi masalah ya, perlu dibahas. Kenapa? Karena pada lansia itu ada yang disebut dengan imunosenesensi ya. Imunosenesensi itu maksudnya, jadi kalau kita itu menua, tidak hanya organ-organnya saja yang menua, tetapi juga sistem imun kita juga menua. Artinya apa? Artinya sistem imun kita semakin tua semakin melemah. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, kalau sistem imun kita itu melemah, apakah kalau kita diberi vaksin itu kita bisa membentuk kekebalan seperti yang diharapkan? Nah, itu yang jadi masalah itu ya. Nah, makanya perlu dibahas sendiri ini gitu. Yang kedua adalah faktor komorbid ya. Semakin tua usia seseorang itu, maka risiko untuk menderita penyakit-penyakit yang lain itu juga semakin tinggi, misalnya penyakit darah tinggi, penyakit jantung ya, diabetes ya, penyakit paru-paru ya. Itu usia semakin tua, risiko untuk kena itu semakin tinggi. Nah, sebagai contoh ya, kalau seseorang itu terkena COVID-19 ya, bukan vaksin loh ya ini. Kalau seorang terkena infeksi COVID-19 pada pasien yang gagal ginjal, yang mengalami cuci darah misalnya, maka terdapat laporan penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang dengan komorbid sakit ginjal dengan cuci darah itu ya, dia bisa membentuk antibodi terhadap COVID-19. Tetapi dilaporkan bahwa antibodi yang terbentuk itu kurang baik bekerjanya dalam menghadapi virus corona. Nah, itu yang jadi masalah ya, karena dua hal ini jadi karena faktor penyakit penyertanya komorbidnya dan adanya penuaan dalam hal sistem imunnya ya, maka kita perlu bahas tersendiri mengenai vaksinasi COVID-19 pada lansia. Yang kedua kita bahas, ini hasil uji klinik tahap pertama yaitu dari sisi safety-nya, keamanannya dan imunogenisitasnya ya. Nah, penelitian untuk tahap pertama ini, uji klinik tahap pertama itu dilakukan pada 95 orang sebenarnya ya, rencananya ya, tapi setelah di screening ya, setelah diperiksa-periksa gitu, ternyata yang
memenuhi syarat itu hanya 72 ya, sehingga dari 72 orang ini dilakukan penelitian untuk uji klinik tahap pertama. Nah, apa hasilnya? Hasilnya ternyata dari sisi safety-nya, keamanannya itu, reaksi yang muncul pasca vaksinasi sampai 28 hari pasca injeksi itu ternyata hasil safety-nya itu mirip dengan apa yang ditemukan pada uji klinik usia 18 sampai 59 tahun. Ya, jadi yang diberikan 60 tahun ke atas ternyata efeknya itu sama ya. Jadi dari safety-nya itu sama ya. Kejadian yang paling banyak ya, kejadian yang tidak diinginkan ya, kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI ya, yang terjadi itu yang paling banyak adalah nyeri di tempat injeksi ya, sama seperti hasil uji klinik tahap pertama dari yang usianya 18 sampai 59 tahun ya. Kemudian demam dan letih, ini sama seperti yang dilaporkan pada uji coba atau uji klinik tahap pertama pada usia 18 sampai 59 tahun. Nah, yang berikutnya lagi, ketika di akhir penelitian ya, di pasca penelitian itu ditemukan bahwa pada lansia yang diberi vaksin Sinovac CoronaVac ini ternyata terjadi pembentukan antibodi yang sifatnya itu bisa menetralkan virus corona yang 19 ini ya, COVID-19 ini, penyebab COVID-19 ini disebutnya sebagai antibodi netralisasi. Nah, pada orang yang sebelumnya sudah terkena ya, maksudnya sebelum dilakukan pemeriksaan itu sudah tinggi kadar atau sudah mempunyai kadar antibodi terhadap COVID-19 ini ya, virus COVID-19 ini, maka dikatakan terjadi seropositif atau terjadi penambahan antibodi itu jika di akhir penelitian itu kadar antibodinya 5 kali lipat ya, dan ternyata memang seperti itu ya, 5 kali lipatnya. Bagaimana dengan uji tahap kedua? Nah, ternyata di uji tahap kedua itu penelitiannya melibatkan 350 orang ya, walaupun awalnya itu yang di screening adalah 499 ya. Namun yang memenuhi syarat ya, bisa dilibatkan itu adalah 350 orang. Hasilnya mirip dengan uji klinis tahap pertama ya, baik dari sisi keamanan maupun dari sisi imunogenisitasnya ya, kemampuan untuk membentuk antibodinya sama ya, mirip-mirip. Nah, berikutnya bagaimana hasilnya putusan Badan POM ya. Pada tanggal 5 Februari 2021 Badan POM telah menyetujui ya, penambahan indikasi pemberian vaksin CoronaVac untuk populasi lansia 60 tahun dan seterusnya. Itu ya, ada penambahan indikasi ya. Itu rekomendasi dari itu keputusan dari Badan POM. Nah, sekarang di keputusan itu disebutkan bahwa lansia itu boleh divaksin ya, 60 tahun ke atas itu boleh divaksin dengan CoronaVac ya, kecuali kalau memang satu mengalami kesulitan untuk naik 10 anak tangga. Jadi kalau ada lansia yang naik 10 anak tangga saja kesulitan ya jangan divaksin gitu ya. Kemudian adanya penurunan aktivitas fisik, misalnya sering merasa lelah terus gitu ya. Kemudian memiliki 4 dari 11 penyakit yang disebutkan di situ tadi, hipertensi, kencing manis, kanker, penyakit paru kronis, serangan jantung, gagal jantung kongestif, nyeri dada, asma, nyeri sendi, stroke, dan penyakit ginjal. Kalau itu ada 4 ya sebaiknya tidak divaksin ya. Kemudian juga orang tua lansia yang berjalan 100 sampai 200 meter saja kesulitan, nah itu sebaiknya tidak divaksin ya. Kemudian terjadi penurunan berat badan yang bermakna dalam 1 tahun ya, satu tahun terakhir tentunya ya.
Nah, ini memang tertulis seperti itu, cuma kita agak sulit untuk bagi masyarakat awam ya, agak sulit untuk nanti kalau ada satu tok yang lain enggak gimana gitu ya. Makanya saya sampaikan rekomendasi dari PAPDI ya, Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia, yang memberikan kuesioner rapuh ya. Jadi kalau kita punya orang tua atau saudara yang misalnya nanti mau divaksinkan CoronaVac ini, kita bisa lihat dulu, dicatat dulu ya. Nomor 1 masalah resistensinya, rapuh ya resistensinya. Kemudian kita lihat saja ya, dengan diri sendiri atau tanpa bantuan alat, apakah orang tua kita itu kesulitan untuk naik tangga 10 anak tangga tanpa istirahat diantaranya ya. Jadi kalau orang tua kita itu bisa naik tangga 10 tingkatan begitu, 10 anak tangga tanpa jeda itu bisa, maka dikasih skor tidak ya. Kalau tidak kesulitan ya, maka sebutnya 0. Kalau kesulitan berarti ya toh, skornya 1, ditulis skornya 1. Kemudian aktivitas ya, seberapa sering dalam 4 minggu ini merasa kelelahan ya. Kalau terus dalam 1 bulan itu skornya ditulis 1. Kalau 2 sebagian besar waktu, kalau 3 kadang-kadang, kalau 4 jarang. Nah, bila jawabnya nomor 1 atau nomor 2 ya, skornya 1, tulis skornya 1. Kalau selain itu ya 3 atau 4 skornya 0 itu ya. Nah, kemudian kita teruskan P ya, rapuh, R sudah, A sudah, P ya. P-nya penyakitnya ya tadi 4 tadi. Dari 11 itu kalau punya 4 ya berarti nilainya kalau lebih dari 4 ya berarti 5 sampai 11 nilainya 1. Tulis nilainya 1 gitu. Kalau cuma 0 sampai 4 ya nilainya 0 itu ya. Kemudian U, rapuh ya, U. Usaha untuk berjalan ya. Kalau bisa berjalan 100 sampai 200 meter ya berarti 0 nilainya ya. Tapi kalau kesulitan, kalau mengalami kesulitan berjalan maka nilainya 1 gitu ya. Nah, ini berat badan yang terakhir ya, hilangnya berat badan, rapuh ya. Hanya itu hilang berat badan ya. Berat badan ketika dulu ya tanpa alas kaki ya, hanya pakai baju saja ya. Kemudian berapa 1 tahun yang sekarang berapa, yang tahun lalu berapa gitu ya. Nah, kemudian kita hitung berat badan 1 tahun yang lalu ya, dikurangi dengan berat badan yang kita timbang sekarang, dibagi dengan berat badan 1 tahun yang lalu, kemudian dikalikan 100%. Kalau ketemunya lebih dari 5% maka skornya 1 ya. Kalau kurang dari 5% skornya 0. Tinggal dijumlah saja tadi, rapuhnya tadi R-nya berapa, A-nya berapa, P-nya berapa, U-nya berapa, H-nya berapa ya, dijumlah. Kalau skornya lebih dari 2 berarti dia rapuh atau rentah ya. Kalau seperti itu maka tidak dilakukan vaksinasi ya. Kalau dilakukan vaksinasi nanti berbahaya gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara pemberiannya ya? Pemberian vaksinnya itu diberikan sama seperti yang usia muda 18 sampai 59 tahun dengan 2 kali pemberian ya. Cuma jaraknya antara satu suntikan dengan suntikan yang lain itu adalah 28 hari dan masing-masing suntikan itu sejumlah setengah cc ya, setengah mililiter, disuntikkan secara intramuskuler atau di dalam otot ya. Disuntikkan lewat otot ya, biasanya di lengan kiri ya. Nah, saya kira demikian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.